Oke teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman semua berada. Ini saya sudah melakukan instalasi ya, selesai. Jadi dashcam saya pasang di balik kaca spion, jadi tidak terlihat dan tidak mengganggu ketika kita sedang menyetir. Lalu ini kabel saya tarik ke atas, ke atas. Saya ikutkan di jalur ini. Mungkin teman-teman kalau punya kabel ties atau seperti ducting, ini bisa ditempelkan di sini supaya dia terlihat menyatu ya. Setelah itu kita masukkan ke sini. Lalu ini kita perlu bongkar pilarnya. Kemarin saya memang tidak tunjukkan karena agak ribet ya syutingnya satu tangan. Jadi ini kita bongkar dulu, tarik karetnya, lalu bongkar pilar, baru dimasukkan ke bagian atas. Kita selipkan juga di bagian sini pilar B. Lalu kita jalan, selipkan lagi ke bagian tengah. Ini bongkar karet juga, tinggal teman-teman tarik aja. Setelah itu kita selipkan juga lagi di pilar C. Setelah kita selipkan di pilar C, lalu kita selipkan juga di bagian belakang ini. Nah, sampai di pintu belakang. Di pintu belakang ini mau saya jelaskan sedikit ya. Jadi posisi kalau di bagian pintu belakang ya, ini kan saya kemarin sudah tes trial. Di bagian kaca belakang ini sebetulnya kita bisa letakkan di sini ataupun di sini. Akhirnya setelah saya trial, saya memutuskan untuk meletakkan dashcam ini di bagian atas. Jadi posisinya tidak terlihat ya. Ketika posisi dari luar, dashcam tidak terlihat karena kebetulan kaca film yang saya gunakan ini 80%. Jadi kalau posisi di bawah sini, di daerah dekat wiper ini, ketika kita wipernya kita pakai, kita lagi jalan, kalau posisi di sini, karena kamera yang kita gunakan itu FOV-nya kan cukup lebar, cukup wide, jadi pandangan ini terganggu dengan wiper ini. Jadi saya putuskan untuk letakkan di atas karena tidak menghalangi kamera ketika record. Jadi nah ini, tapi teman-teman bisa lihat dia clean ya, tidak mengganggu pandangan sama sekali ketika nyetir. Tarikan kabel, nah jalur kabel yang saya pakai di mana, jadi setelah teman-teman lewatin kabel di pilar paling belakang ini seperti ini ya. Nah seperti ini kita keluarkan kabelnya lewat sini. Ini kita tarik aja kabelnya dari sini. Nah kabel ini nanti teman-teman tinggal tarik keluar ke sini. Tarik keluar ke sini, kita butuh bantuan kawat ya. Setelah tarik keluar ke sini, nah baru ini kelihatan ini ada kabel sedikit ini. Karena agak susah ya kalau menghilangkan bener-bener clean gitu. Jadi saya putuskan tarik di sini, lalu kita selipkan aja. Nah ini ada konektor antara kabel AV dan power ke konektor kamera. Sebentar saya tarik. Nah seperti ini. Nah ini juga kita selipkan di sini. Maka dari itu teman-teman sepintas di bagian kaca ini tidak terlihat mengganggu. Nah untuk kabel sendiri saya kemarin trial, awalnya mau saya selipkan di bagian sini, bagian atas ini, lalu keluar dari sini dan tinggal dijalankan seperti ini, lebih gampang, tariannya nggak terlalu panjang. Akan tetapi kendalanya adalah ketika tutup pintu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di bagian sini ini, kalau kabelnya keluar ternyata kabel terjepit ya. Kabel ketika nutup itu akan terjepit, jadi pintu ini seperti ada yang mengganjal ya. Maka dari itu saya kemarin
putuskan ya udah ikut jalur untuk tarian kamera belakang. Rear cam untuk ketika kita parkir ke head unit juga sama. Nah, seperti ini. Jadi ini murni tidak mengganggu pandangan, juga tidak mengganggu sama sekali untuk ketika kita menyetir. Nah, ini kalau kabel terjepit gimana? Ini nggak apa-apa karena ini cuman klip aja. Ini saya masukkan di sela-sela yang memang terbuka. Jadi seperti ini. Jadi kesannya kita bersih, rapi, tidak mengganggu pandangan. Nah, kita coba ya. Kalau posisi dari kita sedang menyetir di bagian belakang, untuk kaca spion belakang, teman-teman bisa lihat sama sekali tidak mengganggu pandangan. Ya, cuman kelihatan di bagian sini atas ini ada nyempil kamera satu ya. Oke, itu adalah pemasangannya. Nanti akan kita lanjut review ketika footage di jalan ya, pagi hari seperti apa, malam hari seperti apa. Tapi mungkin karena durasi videonya terlalu panjang, nanti kita pisah video-video ini di beberapa part ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, selalu sehat dimanapun teman berada. Dadah. Oh iya, saya justru lupa bagian yang terpenting. Jadi dari sini ya, ketika dari atas ini kabel powernya ini ada yang sebagian ke belakang untuk connect kamera belakang, ada juga yang untuk kabel power. Jadi kalau kabel powernya kita masukkan ke bawah sini, kita ikutin aja. Nah, itu ada kabel lebihan, tapi saya selipkan di sini. Saya kablotis dan isolasi bolak-balik supaya nggak lewat, supaya nggak keluar maksudnya, dan mengganggu ketika kita sedang menyetir mobil. Sebenarnya nggak kelihatan. Tapi kalau teman-teman lihat di bagian sini, nah ini ada. Nah ini seperti ini ya. Ini lebihan kabel kita taruh aja di atas ini biar tidak mengganggu ketika kita sedang menyetir mobil. Nah setelah itu kita lepas ini, kita selipkan aja kabelnya, posisi keluar di sini. Jadi ketika kita setir juga tidak mengganggu ya. Sebentar kita switch ke kamera ultrawide. Nah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat tidak ada kabel yang mengganggu, cuman kabel keluar di sini aja. Nah ini pun charger dari dashcam 70 Mei itu tidak saya gunakan. Saya gunakan charger mobil saya sendiri. Karena apa? Charger mobil yang saya beli ini memang ada dua port. Yang satu port 2,4 ampere, yang satunya portnya quick charge. Ini seperti teman-teman lihat lubang USB nya warna oranye. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan charger ini untuk charge handphone juga nggak ada masalah. Jadi tetap bisa dipakai quick charge nya up to 18 watt. Tapi kalau yang charger bawaan dari 75 itu saya lihat memang support maksimumnya ada di 2,4 ampere walaupun 2 port ya. Jadi kalau sudah dipakai di kamera ini di 5 volt 2 ampere kalau nggak salah. Jadi lubang satunya untuk ngecharge headphone sangat lambat. Jadi saya putuskan untuk menggunakan kabel car charger milik saya sendiri. Oke, terima kasih.